Apa itu COVID-19 atau juga disebut dengan coronavirus? Pada tahun 2019 yang bisa disingkat yaitu sebagai COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satunya jenis coronavirus ini, penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Nah, kenapa COVID-19 ini menular? Karena infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jadi jarak jangkauan biasanya hingga 1 meter, bisa menempel di benda namun tidak bertahan lama di udara. Waktu dipaparnya virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari, maka orang yang sedang sakit itu diwajibkan memakai masker gunanya meminimalisir penyebaran droplet. Sampai saat ini belum ketahui penyebab virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Nah, diketahui virus corona ini berasal dari Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Cara gejala COVID-19 ini, orang yang terinfeksinya itu memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, kesulitan bernafas. Nah, gejala ini dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Dengan adanya COVID-19 ini, kita harus menjaga jarak. Bahwa virus corona itu menyebar melalui tetesan yang keluar saat seorang batuk, bersin, dan bicara. Virus corona ini menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat atau sekitar 2 meter dalam waktu yang lama. Selain dari tetesan yang tertahan di udara, kamu dan temanmu bisa saja tertular COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkena virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata sendiri. Dengan menjaga jarak, kemudian menghirup tetesan yang bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi, dan orang-orang terinfeksi di luar rumah pun turut berduka. Menjaga jarak itu sangat penting bagi orang yang berisiko tinggi terkenanya penyakit parah akibat COVID-19. Seperti ke mall saat jam ramai, naik kendaraan umum berdesak-desakan, atau ikut event yang membuatmu terjebak di kerumunan. Jadi tetaplah waspada, bahkan jika berkerumunan di luar ruangan. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai potensi penularan virus corona yang tinggi. COVID-19 ini kita harus menggunakannya adanya swab test. Nah, pengecekannya COVID-19 bisa dilakukan dengan berbagai tes pemeriksaan. Namun di setiap tes ini memiliki akurasi yang berbeda-beda. Masih banyak mengenai kebebasan pemeriksaan COVID-19, yaitu seperti swab PCR dan rapid test, serta hasilnya positif atau reaktif. Di masa yang new normal ini, pemeriksaan COVID-19 juga dibutuhkan masyarakat, bukan hanya jadi subcase, tapi juga bagi mereka yang ingin berpergian. Perusahaan yang sudah menerapkan kembali kebijakan bekerja di kantor juga banyak melakukan tes pemeriksaan rutin bagi karyawannya. Nah, terkadang macam-macam tes ini menjadi membingungkan. Contohnya itu terjadi pada salah satu karyawan swasta di Jakarta yang terinfeksi COVID-19 dan ia telah menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu tanpa gejala yang berarti, lalu dinyatakan negatif melalui pemeriksaan swab PCR. Dan di kantornya semua karyawan wajib melakukan rapid test secara rutin dan hasil rapid testnya itu selalu reaktif. Hasilnya membingungkan. Dan di sini tes swab PCR itu yaitu tes yang dilakukan untuk mengambil sampel dari swab atau usapan selaput lendir, hidung, atau tenggorokan. Sampel usapan ini akan dibawa ke sebuah laboratorium untuk menggunakan metode RT-PCR untuk mengecek keberadaan genetik virus corona
di dalam sampel tersebut. Maka tes ini lebih dikenal dengan sebutan swab PCR. Harga masker dan harga hand sanitizer yaitu sejak adanya kasus COVID-19 di Indonesia itu sangat meroket dan berbondong-bondong masyarakat membeli masker dan hand sanitizer. Bahkan sejak sebelum kasus perdana COVID-19 ini di Indonesia diumumkan pertama kalinya itu di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian mewabah di banyak negara. Harga masker kemudian meroket tinggi seperti halnya di pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Harga sempat melonjak 2 kali lipat. Yang biasanya standar 225.000 per box. Nah, terakhir kemarin itu harganya sudah mencapai 500.000 per boxnya dan isinya 20. Masker ini bisa juga menjadi stok terakhir. Selain harga masker, harga hand sanitizer di online atau toko online juga tak wajar. Karena hand sanitizer yang biasanya dijual belasan ribu rupiah naik menjadi 49.000 sampai 70.000 rupiah. Melihat dari persoalan ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI membagikan informasi mengenai langkah-langkah pembuatan hand sanitizer di rumah sendiri. Direktur Institute for Development of Economy and Finance atau INDF, Eni Sri Hatati mengungkapkan bahwa normalnya harga masker dan hand sanitizer merupakan bentuk wujudan demand atau permintaan dan suplai pasokan yang sudah seimbang. Jadi, kalau harga fundamentalnya cukup lokal, kalau demandnya dan suplai relatif sudah seimbang, maka harga akan kembali normal. Awal-awal harga masker ini melonjak karena pemerintahan Indonesia mengekspor masker ke Cina di mana saat itu jumlah kasus terinfeksi virus corona meningkatnya tajam. Di masa pandemi ini juga harga susu beruang dan kelapa hijau menjolak dengan tinggi. Dengan mengenai adanya kenaikan harga atau e-commerce untuk produk-produk bir band dan kelapa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan persaingan usaha. Dan kami tidak dapat menentukan harga jual akhir produk kami. Dan tingginya permintaan dan susu beruang dan kelapa memang sekaligus meningkatkan harga produk tersebut. Berdasarkan pemantauan sejumlah e-commerce, harga susu beruang Bourbon yaitu banyak dijual sekitar 15.000 sampai 17.000 per kalengnya dari harga normal di bawah harga 10.000 per kalengnya. Dan harga kelapa yang biasanya Rp15.000 hingga menjadi Rp25.000. Dari dampaknya COVID-19 ini juga anak-anak sekolah maupun mahasiswa belajar hingga hanya dari rumah melalui dengan Zoom ataupun mengirim tugas dengan online saja. Dan dampak negatifnya juga bisa ditemukan oleh orang para pekerja, yaitu dengan adanya tugas dari rumah atau kegiatan dari rumah yang tidak bisa melalui kontak langsung dengan orang-orang, yaitu hanya melakukan dengan Zoom online atau kegiatan lainnya yang melakukan sebuah situs berbasis online. Dalam masa pandemi COVID-19 juga berdampak pada orang pekerja seperti adanya pengangguran yang meningkat saat pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenakers berupaya menekankan jumlah pengangguran yang terus membengkak di masa depan atau di masa pandemi COVID-19. Kewirausahaan menjadi solusi para pencari kerja di tengah sempitnya lapangan pekerjaan. Kewirausahaan ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk menciptakannya sebuah lapangan pekerjaan.
dan sekaligus mengenjot pertumbuhan ekonomi meski kita harus mematuhi sebuah protokol kesehatan. Dalam catatannya, pandemi COVID-19 ini telah membuat pengangguran bertambah sebanyak 7,07% atau 2,60 juta rupiah. Berdasarkan data lainnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran terbuka Indonesia sudah mencapai 9,77 juta orang pada kuartal 3 2020. Sementara yang berdampak pandemi juga banyak, sekitar 29,2 juta pekerja, baik yang dirumahkan, setengah hari kerja maupun PHK. Kemenaker telah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait agar kewirausahaannya menjadi jalan keluar bagi para pekerja. Dari Kemenaker sendiri lebih mengoptimalkan peran-peran balai-balai pelatihan kerja untuk mengembangkan sebuah jiwa kewirausahaan agar semua orang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga mengembangkan padat karya tunai. Saat di kesempatan berbeda, Direktur Program Institute for Development of Economy and Financial atau INDEF, Esther Sri Astuti mengungkapkan permintaan dituntutkan bergerak cepat dalam pembuatan kebijakan yang mendorong terciptanya iklim kewirausahaan. Kebijakan permintaan tersebut dalam bentuk kemudahan izin berusaha, insentif usaha dalam bentuk keringanan pajak dan pembiayaan. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong sisi permintaan agar masyarakat pun punya uang untuk beli. Indef berpikir atau memperkirakan jumlah pengangguran terbuka mencapai 10 juta orang pada Februari 2021. Selain itu, angka kemiskinan juga meningkat menjadi 10,4 juta orang. Dan ia menambahkan, kondisi itu diperparah dengan prioritas anggaran 2021 yang tidak memaksimalkan dalam mendukungnya pemulihan ekonomi nasional. Insentifnya usaha pada anggaran PN 2001 turunnya 83% dan mereka yang swasta tidak diukur akses kredit. Sebagai besar UMKM menggunakan modal sendiri bukan dari lembaga keuangan, bank dan non-bank. Seharusnya ada segmen jaminan kredit dari pemerintah pusat dan daerah plus lembaga keuangan, bank dan asuransi untuk menjamin mereka yang tidak bankable. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.